Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memaksa Tuhan dengan doa-doa kita, karena Tuhan lebih tahu daripada kita tentang apa yang terbaik. Jalani hidup ini dengan penuh penyerahan dan jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yakini bahwa setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Ada kalanya ketika kita menginginkan sesuatu, kita berusaha mati-matian, kita berdoa dan memaksa Tuhan agar itu yang terjadi atas kita. Seorang anak muda kecewa kepada Tuhan karena seorang wanita yang dia doakan tidak menjadi pasangan hidupnya, malah menjadi istri orang lain. Doa semacam ini adalah doa memaksa Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang terbaik buat diri kita. Jangan memaksa Tuhan, saudara. Ada 3 hal yang perlu kita sadari dan pelajari tentang jangan memaksa Tuhan. Yang pertama adalah jangan memaksakan rencana kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 21 ini dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan kita mungkin kelihatannya baik, tapi rancangan yang terbaik adalah rancangan Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa rancangan kita atau rencana kita itu harus terjadi, sekalipun kita melihatnya sebagai sebuah rancangan yang sangat-sangat luar biasa. Seringkali kita ibarat membawa sebuah proposal kepada Tuhan untuk Tuhan langsung tanda tangani dan setujui. Seharusnya tidak demikian. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik buat kita. Karena itu jangan paksakan kehendak kita. Hal yang kedua adalah jangan memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Kita seringkali ingin instan dalam segala hal. Makan pun kita ingin instan, mie instan. Kita ingin sukses secara instan. Kita ingin punya pasangan hidup dalam waktu yang instan. Kita ingin punya jabatan tinggi dalam waktu instan. Ingin ini dan itu dalam waktu yang instan. Kita memaksakan waktu kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Padahal Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan demikian, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah yang dibuat Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak pernah terburu-buru untuk mengikuti standar waktu kita. Buah yang mentah di pohon, kalau dipaksa menjadi matang, hasilnya akan tidak enak. Itu sebabnya jangan paksa waktu kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Hal yang ketiga, saudara, jangan memaksakan cara kita kepada Tuhan. Seringkali kita mendikte Tuhan, memaksa Tuhan tentang bagaimana Tuhan harus menolong kita. Kita ingin lewat jalan A, padahal Tuhan tahu jalan A itu
bukan jalan yang seharusnya kita lalui. Tuhan mau kita berjalan berputar, melewati jalan B, karena disitulah berkat-berkatnya disediakan. Mungkin kita punya status pendidikan yang tinggi, punya pengetahuan karena latar belakang studi kita, tapi jangan menganggap diri kita lebih pintar dari Tuhan, karena Tuhan tahu mana cara yang terbaik untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan paksa Tuhan. Berserah kepada kehendak-Nya, berserah kepada waktunya, dan kepada caranya. Ketika kita berhenti memaksa Tuhan, maka kita akan terhindar dari persoalan. Ketika kita berhenti memaksa Tuhan dan berserah kepadanya, maka di situ ada berkat dan mujizat, serta rencananya yang indah yang terjadi atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian dan melembutkan hati kami, yang seringkali selama ini memaksa Tuhan. Ampuni kami yang selalu memaksa-Mu untuk memenuhi keinginan-keinginan dan rencana kami. Ampuni kami yang selalu memaksa Tuhan untuk menuruti waktu kami. Kami ingin cepat, kami ingin instan. Dan ampuni kami Tuhan yang selalu memaksa Engkau untuk menuruti cara kami. Ajar kami untuk berserah kepadamu, kepada rencana-Mu yang jauh lebih indah, kepada waktu-Mu yang tepat, kepada cara-Mu yang adalah terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus Roh Kudus agar kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang dituliskan, disampaikan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.